Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadiratnya dan semoga kita tetap dalam lindungannya. Tujuan pada pembuatan video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas dari mata kuliah ilmu logika yang diampu oleh dosen yang terhormat Bapak Muhsin Muiz MPDI. Dan dalam video kali ini, kelompok kami yaitu kelompok 10 akan menjelaskan tentang proses penarikan konklusi secara langsung. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu pertama saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Zainul Hasan. Yang kedua yaitu Safitri. Yang ketiga yaitu Miftah Salik Ahmad Hatib. Nah, mungkin langsung saja untuk mempersingkat waktu. Enjoy this video. Baik, perkenalkan, nama saya Safitri. Di sini saya akan menjelaskan poin A, B, dan C. Poin A, pengertian. Penarikan konklusi atau inferensi ialah proses mendapatkan suatu proposisi yang ditarik dari satu atau lebih proposisi, sedangkan proposisi yang diperoleh harus dibenarkan oleh proposisi tempat menariknya. Proposisi yang diperoleh itu disebut konklusi. Penarikan suatu konklusi dilakukan atas lebih dari satu proposisi dan jika dinyatakan dalam bahasa disebut argumen. Proposisi yang digunakan untuk menarik proposisi baru disebut premis, sedangkan proposisi yang ditarik dari premis disebut konklusi atau inferensi. B. Cara penarikan konklusi. Penarikan konklusi dilakukan dengan dua cara, yaitu induktif dan deduktif. Pada induktif, konklusi harus lebih umum dari premisnya, sedangkan pada deduktif, konklusi tidak mungkin lebih umum sifatnya dari premisnya, atau dengan pengertian yang populer. Penarikan konklusi yang induktif merupakan hasil berpikir dari soal-soal yang khusus membawanya kepada kesimpulan-kesimpulan yang umum. Sebaliknya, penarikan konklusi yang deduktif yaitu hasil proses berpikir dari soal-soal yang umum kepada kesimpulan-kesimpulan yang khusus. C. Proses penarikan konklusi. Penarikan suatu konklusi deduktif dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara langsung dan secara tidak langsung. Sesuai tugas kelompok kami, maka dari itu pada bab ini akan dipaparkan penarikan konklusi secara langsung. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftah Salik Ahmad Hatib. Di sini saya akan menjelaskan tentang poin pembahasan penarikan konklusi secara langsung dilakukan jika premisnya hanya satu buah. Konklusi langsung ini sifatnya menerapkan arti proporsi itu. Karena sifatnya deduktif, kondisi yang dihasilkan tidak dapat lebih umum sifatnya dari premisnya. Yang E, argumen. Argumen adalah barisan pernyataan yang digunakan untuk meyakinkan seseorang akan sesuatu yang dimaksud dalam kalimat di atas disebut sebagai konklusi atau klaim utama. Tugas utama dalam menganalisa suatu argumen adalah dengan menganalisa konklusinya. F. Contoh. Salah satu cara untuk menemukan suatu konklusi adalah melihat indikatornya. Contoh indikator dari konklusi adalah ditemukannya kata-kata berikut dalam kalimat. Pertama, maka. Yang kedua, jadi. Ketiga, sehingga. Keempat, sebagai hasilnya. Dan yang terakhir, kesimpulannya. Baik, di sini saya akan
menjelaskan tentang macam-macam penarikan konklusi secara langsung. Mehra dan Burhan memaparkan cara penarikan konklusi secara langsung. Dapat dibedakan atas: pertama, konversi; kedua, obversi; ketiga, kontraposisi; dan yang keempat, inversi. Yang pertama, konversi. Konversi merupakan sejenis penarikan konklusi secara langsung yang terjadi transposisi antara S dengan P, prosposisi tersebut. Proposisi yang diberikan disebut konverten, dan konklusi yang diambil dari proposisi yang diberikan disebut converse. Konklusi yang diperoleh dengan cara konversi yang harus mengikuti prinsip-prinsip, yaitu: pertama, S converted menjadi P converse; 2, P converted menjadi S converse; yang ketiga, kualitas converse sama dengan kualitas converted; dan yang keempat, term yang tak tersebar dalam converted tidak dapat pula tersebar dalam converse. Yang kedua, obversi. Obversi di sini merupakan sejenis penarikan konklusi secara langsung yang menyebabkan terjadinya perubahan kualitas sedangkan artinya tetap sama. Dengan perkataan lain, obversi memberikan persamaan dalam bentuk negatif bagi proposisi afirmatif atau persamaan dalam bentuk afirmatif bagi proposisi negatif. Prinsip-prinsip obversi sendiri yaitu: pertama, S obverted sama dengan S obverse. Yang kedua, P obverse adalah kontradiktori P obverten. Ketiga, kualitas obverse kebalikan dari kualitas obverten. Yang keempat, kuantitas obverse sama dengan kuantitas obverten. Nah, yang ketiga, kontraposisi. Kontraposisi di sini merupakan sejenis konklusi secara langsung dengan cara menarik konklusi dari satu proposisi dengan S kontradiktoris dari P yang diberikan. Konklusi dalam kontraposisi disebut kontrapositif, sedangkan untuk proposisi yang diberikan tidak ada istilah yang digunakan. Untuk prinsip-prinsip yang berlaku untuk menarik konklusi dengan kontraposisi di sini yaitu: pertama, S konklusi adalah kontradiktori P yang diberikan. 2, P konklusi adalah S proposisi yang diberikan. 3, kualitasnya berubah. Dan yang 4, tidak ada term yang tersebar dalam konklusi jika tersebar juga dalam premis. Nah, jika penyebaran yang salah tidak terjadi, maka kuantitas konklusi sama dengan kuantitas premis. Sedangkan jika ada kemungkinan untuk penyebaran yang sama, maka konklusi menjadi khusus meskipun premis universal. Kontraposisi merupakan bentuk majemuk dari penarikan konklusi secara langsung yang mencakup obversi dan konversi. Dengan ringkas dapat dikatakan bahwa prinsip kontraposisi yaitu mula-mula diobservasikan kemudian dikonversikan. Seperti itu. Nah, yang terakhir, inversi. Inversi merupakan sejenis penarikan konklusi secara langsung dengan S pada konklusi kontradiktori dari S proposisi yang diberikan. Proposisi yang diberikan itu disebut inverten, sedangkan konklusinya disebut inverse. Terdapat dua jenis inversi, yaitu inversi penuh dan inversi sebagian. Inversi penuh adalah P-inversinya merupakan kontradiktori dari P, proposisi inverten. Inversi sebagian adalah inversi yang P-inversesnya sama dengan P-invertennya. Seperti itu. Mungkin hanya ini yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan semoga yang kami sampaikan bisa bermanfaat dan barokah. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.